Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Khazain. Di dalam program ini insya Allah Ta'ala kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud Alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Khazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku ke-6 dalam jilid ke-18 Ruhani Khazain yang berjudul Gunah Se Najat Kyun Kar Mil Sakti Hai, yang dalam bahasa Indonesia disebut bagaimana cara terlepas dari atau terbebas dari dosa. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Buku ke-6 dalam jilid ke-18, judulnya cukup panjang dan mungkin sudah menjelaskan apa yang ada di dalamnya Pak ya. Gunah Se Najat Kyun Kar Mil Sakti Hai, bagaimana cara terbebas dari dosa. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas atau topik-topik yang menarik yang akan kita bahas dalam episode kali ini mengenai buku ini. Silakan Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan buku ini, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh host, bahwa buku ini adalah buku ke-6 dalam Ruhani Khazain. Dalam buku ini nanti kita akan beberapa membahas berkenaan dengan satu tentunya latar belakang ya. Latar belakang daripada penerbitan buku ini dan segala macamnya lah. Terus yang selanjutnya yaitu di sini ada harapan-harapan. Di awalnya Hadrat Masih Maud menyampaikan harapan menyampaikan harapan terhadap penulisan buku ini. Terus yang ketiga, bagaimana beliau itu menyampaikan kepada umat Islam berkenaan dengan apa sih yang terjadi gitu dalam umat Islam ini, dan sehingga umat Islam ini dinyatakan cenderung ke arah merosot gitu. Baik, ada 3 hal ya Pak ya, 3 topik menarik yang akan kita bahas. Pertama mengenai latar belakang penulisan buku ini. Maka silakan Bapak. Berkenaan dengan latar belakang dari buku ini, dari judulnya memang agak sedikit panjang ya. Dari judulnya pun kita mungkin bisa beranggapan menilai ya bahwa judulnya begitu panjang, apakah ini benar ada judul sebuah buku. Nah, karena judulnya Gunah Se Najat Kyun Kar Mil Sakti Hai. Jadi bagaimana bisa terhindar dari dosa tersebut atau terbebas atau terhindar ya. Nah, di sini latar belakang buku ini sebenarnya di awal ya, buku ini bukan merupakan suatu buku ya, tapi merupakan satu artikel yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud Alaihissalam dan diterbitkan pertama kali dalam terbitan Review of Religions ya dalam bahasa Urdu pada bulan Januari 1902. Kemudian pada terbitan ini memang tidak menyantumkan nama dari Hadrat Masih Maud Alaihissalam. Ya. Kemudian dalam Review of Religions yang berbahasa Inggris, artikel ini pun dimuat pada tanggal 20 Januari 1902. Nah, kemudian 4 hari setelah penerbitannya, editor Al-Hakam. Nah, kalau kita tahu Al-Hakam ini adalah salah satu majalah atau surat kabar dalam jemaat ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa mengenai artikel majalah yang ini Gunah Se Najat Kyun Kar Mil Sakti Hai, ini apa kabarnya kata beliau. Terus kata beliau, kita tidak perlu mengatakan apapun ya, kecuali bahwa semua itu berasal dari pena Hadrat Masih Maud Alaihissalam. Jadi memang terjadi pertanyaan-pertanyaan, ini siapa yang menulis. Nah, kemudian oleh editor Al-Hakam tersebut menyatakan bahwa ini kita tidak perlu memberitahukan kepada siapapun, kecuali kita harus memberitahukan kepada semua orang bahwa ini adalah tulisan dari Hadrat Masih Maud Alaihissalam. Dan kemudian buku ini sebelum dalam edisi Ruhani Khazain sebelumnya, buku ini memang tidak dicantumkan, tidak dimasukkan ke dalam Ruhani Khazain, tetapi
ketika disampaikan kepada Hadrat Khalifatul Masih Al-Waq, maksudnya yang sekarang, yaitu Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah Ta'ala bin Nasir Aziz, beliau menyetujui dan menyarankan memang buku ini harus masuk ke dalam edisi atau ke dalam salah satu buku atau khazain ya, khazanah Hadrat Masih Maud Salam, dan dimasukkan ke dalam edisi yang terbaru. Nah, inilah salah satu latar belakang bahwa artikel ini pun dibuat menjadi buku dan dimasukkan ke dalam Ruhani Hazain edisi yang sekarang, dan memang diberikan judul seperti apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam, yaitu Gunahsin Najat Kyungker Mil Sakti. Nah, seperti itu. Baik, artinya ini adalah pada dasarnya bukan sebuah buku yang ditulis oleh Masih Maud, ini adalah artikel ya Pak ya, artikel yang tulis Masih Maud yang kemudian diterbitkan di dalam Review of Religion tahun 1902 ya Pak. Dan kemudian pada zaman Khalifatul Masih yang sekarang, beliau menyetujui bahwa artikel ini dimasukkan ke dalam Ruhani Hazain. Dan sebagaimana kita ketahui Ruhani Hazain itu dijilid dan susun sesuai dengan penulisannya, maka ini masuk ke jilid ke-18 ya Pak ya. Baik. Lalu bagian kedua yang perlu kita bahas, tadi Bapak sampaikan mengenai poin harapan Hadrat Masih Maud di dalam artikel ini. Bisa Bapak sampaikan apa saja harapan-harapan Masih Maud yang beliau sampaikan? Oke. Jadi berkenaan dengan harapan Hadrat Masih Maud Salam untuk dalam penulisan artikel ini, sebenarnya beliau mengharapkannya, ingin memperlihatkan kepada dunia sebagaimana masa kita ini mengalami kemajuan dari segi keduniawian, yang namanya masa ya, zaman ya, atau peradaban pasti akan mengalami kemajuan masa demi masa. Dan itu lebih condong atau kelihatan kemajuan itu di arah keduniawian memang. Dan inilah yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam, bahwa zaman ini dan zaman yang akan datang, kemajuan demi kemajuan akan terjadi, terutama dari segi keduniawian. Dan beliau menyampaikan bahwa sebagaimana kemajuan keduniawian yang diadakan atau yang dibuat oleh manusia, sebegitu pula kemerosotan dalam kerohanian pun akan terjadi. Nah, sehingga beliau dari hal-hal tersebut beliau menyatakan bahwa perlu pentingnya untuk menulis artikel ini, buku ini pada saat itu. Dan bagaimana tentunya ya, kalau misalnya kita melihat dari judul ini memang kita akan beranggapan bahwa Gunahsin Najat Kyungker Mil Saktihe. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan ya, atau terhindar dari dosa. Itu seolah-olah ya memang seperti kalau dalam umumnya itu ya dosa seperti apa sih? Mungkin kita akan beranggapan bahwa dosa yang kita lakukan sehari-hari, seperti yang ada dalam penjelasannya, dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari. Tapi selain itu, dalam garis besarnya yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam ini khusus atau lebih kepada penyebaran akidah Kristiani. Nah. Baik. Di satu poin yang menarik yang tadi Bapak sampaikan, bahwa harapan yang Hadrat Masih Maud ingin sampaikan melalui artikel ini, beliau ingin menampilkan atau memperlihatkan kepada dunia atau menyadarkan manusia di dunia ini bahwa dengan adanya kemajuan dunia ini yang senantiasa akan terus terjadi ya Pak ya, di balik itu akan ada kemerosotan ya Pak ya, kemerosotan rohani lah yang beliau sampaikan di sini. Dan satu hal yang beliau sampaikan di sini akan tersebarnya kristenisasi ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan ya. Itu. Baik. Apa yang terjadi dalam umat Islam ini sehingga terjadi kemerosotan itu? Berkenaan dengan kemerosotan ini memang terjadi, sangat terlihat ya, sangat terlihat kejadiannya sangat jelas atau terjadi sangat jelas di hadapan kita, bagaimana anak manusia pun dijadikan sebagai Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan. Dan kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa
Jadi pengamatan yang cermat terhadap manusia membuktikan bahwa daya tarik yang besar menarik mereka ke bawah dan pelan-pelan menggerakkan mereka ke arah sebuah lubang yang dengan kata lain dapat dikatakan dengan asfalus safilin. Nah inilah asfalus safilin itu adalah apa namanya paling bawah ya, paling bawah gitu, paling bawah atau apa lapisan-lapisan yang paling bawah, sehingga manusia itu akan daya tarik dari lubang ini akan menarik manusia ke dalamnya. Dan itulah makanya Islam itu akan lebih condong mengalami kemerosotan yang ditandai oleh lubang tersebut, yang ditarik oleh lubang tersebut. Kemudian sehingga ya kemampuan yang ada dalam manusia itu adalah kemampuan mereka begitu memuji keindahan-keindahan sesuatu atau benda-benda dari segi keruhanian apa yang sangat buruk lah. Jadi mereka tuh mulai memuji-muji hal-hal tersebut kalau dari segi keruhanian itu sangat buruk gitu. Tidak disukai lah oleh Allah Ta'ala. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa manusia itu akan merasa yakin. Orang-orang seperti itu akan merasa yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan yang buruk terasa nikmat dilakukan. Ya, kita juga bisa tahu kan, yang namanya dosa-dosa itu memang paling nikmat lah, enak lah kalau dilakukan gitu. Dan itu menjanjikan suatu kenikmatan memang dosa-dosa tersebut. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa padahal dalam hal-hal ini keyakinan itu tidak diperlukan. Karena dalam hal keyakinan itu hanya datang dari Allah Ta'ala. Hanya datang dari Allah Ta'ala keyakinan tersebut yang ada pada imam zaman. Nah di sini langsung beliau fokus kepada imam zaman. Oleh karena itu makanya dalam hadis-hadis kita mendapatkan pernyataan-pernyataan atau sabda-sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan apabila tidak mengenal imam zaman kita maka mati kita itu akan mati seperti mati jahiliyah. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang berkata bahwa saya tidak ingin memperoleh cahaya dari penerang itu. Di sini maksudnya penerang di sini ada Hazrat Rasulullah SAW ya. Itu sama saja dia ingin menghancurkan keberlangsungan hukum Tuhan. Keberlangsungan sunatullah ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita bisa melihat tanpa cahaya? Mata itu akan berfungsi tanpa cahaya. Apakah mata itu akan berfungsi tanpa cahaya? Inilah tentunya kan ketika kita misalnya bertablik ya. Kita bertablik kepada orang. Terus kita menyampaikan bahwa Al-Masih yang dijanjikan atau Imam Mahdi itu sudah datang. Kita kan meyakini hal tersebut. Nah, di sini ada orang-orang yang mengatakan bahwa memang apa perlunya, apa salahnya kalau kita tidak meyakini kedatangan Al-Masih. Jadi memang perlu gitu kita meyakini. Kita kalau kita mungkin hanya berbuat baik atau tidak mengganggu yang lain gitu ya. Tidak mengganggu yang lain dan jadi lakum dinukum waliyadin atau bagimu agamamu, bagiku agamaku, keyakinanmu keyakinanku gitu kan. Nah, ketika ada orang seperti itu yang mengatakan ketidakperluannya untuk bisa mengenal Al-Masih atau imam zamannya tersebut, maka di situ orang-orang tersebut akan termasuk dalam golongan orang-orang yang justru menghancurkan atau ingin menghentikan ya keberlangsungan sunatullah tersebut. Sedangkan sunatullah itu seperti apa? Nah, banyak sekali sunatullah. Setiap 100 tahun akan dikirim seorang pembaharu. Terus setiap setiap umat atau setiap kaum itu ada seorang nabi. Nah, sunatullah hukum-hukum Allah Ta'ala seperti itulah yang harus diberlangsungkan. Dan tentunya Allah Ta'ala tidak pernah menghentikan menghentikan sunatullahnya ya. Menghentikan hal-hal tersebut. Dan tidak ada mau kita baca dalam Al-Quran, di hadis, tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setelah kenabian itu akan ada khilafat, kemudian apa yang di sana disampaikan oleh Tsumma Sakata.
ya, beliau terdiam. Oleh karena itu ya, beliau saja tidak mengetahui, Rasulullah SAW saja tidak mengetahui bahwa sunatullah ini akan akan terhenti atau tidak. Makanya beliau diam. Karena ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah. Ya, baik. Menarik tadi pembahasan kita bahwa kemerosotan umat Islam yang terjadi itu adalah karena adanya penyembahan manusia, anak manusia menjadi seorang Tuhan ya Pak ya. Ya. Dan ini menjadikan manusia itu berada dalam titik terendah asfalus safilin ya Pak ya. Sehingga menjadikan mereka tuh melihat segala sesuatu yang tidak ada nilai kerohaniannya menjadi indah ya Pak ya. Nampak indah segala hal yang tidak ada nilai kerohaniannya dan menimbulkan yang apa kita sebut sebagai kenikmatan dunia ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan. Dan satu hal yang akan menyelamatkan mereka adalah seorang imam zaman yang akan menjadi cahaya dalam kegelapan ya Pak ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa cahaya itu kita tidak dapat melihat tanpa cahaya. Maka orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri atau menerima imam zaman, artinya mereka senantiasa berada dalam kegelapan, tidak mau melihat hal rohani yang ada. Maka dengan demikian mereka pun akan berusaha menghancurkan sunatullah yang tidak mungkin akan bisa dihancurkan ya Pak ya. Itulah 3 poin yang kita bahas mengenai buku ini. Jazakumullah atas waktu Bapak, diskusi yang Bapak sampaikan pada episode kali ini mudah-mudahan dapat meningkatkan wawasan keislaman dan kejemaatan para pemirsa kita. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan buku ke-6 jilid 18 Ruhani Hazain yang berjudul Gunase Najat Kyung Karmil Saktihe, bagaimana cara terlepas dari dosa. Mudah-mudahan dapat meningkatkan, memperkuat keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, monggo diminum Pak. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की